Halo, kami kelompok 3 KKN IPAT BO dari Universitas Pajajaran akan melaporkan visualisasi IPAT BO. Tim kami terdiri dari Fitya, Riku, dan Alan. Mari kita mulai dari apa sih IPAT BO itu? IPAT BO merupakan singkatan dari intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. IPAT BO adalah sebuah teknologi yang dikembangkan Profesor Tualar Simarmata demi membuat pertanian di Indonesia semakin unggul. Teknologi ini memanfaatkan kekuatan biologis tanah, penataan air, pemupukan berbasis organik, dan manajemen tanaman. Keberhasilan IPAT BO bergantung pada perkembangan sistem perakaran dan keanekaragaman hayati dalam ekosistem tanah serta pasokan nutrisi yang berimbang. Dengan menggunakan sistem aerob bukan anaerob, teknologi ini membantu hemat air. Penanaman anaerob mengharuskan air tergenang, sedangkan penanaman aerob hanya memerlukan air secukupnya dengan pemberian air yang selang-seling. Metode ini menghasilkan 2-3 kali lipat hasil panen. Selain hemat air, IPAT BO juga mengurangi penggunaan pupuk anorganik, hemat benih, dan menaikkan produktivitas lahan. Dengan metode konvensional dibutuhkan bibit 20-30 kg per hektar, sedangkan dengan IPAT BO hanya diperlukan 5-7. Berikut merupakan ilustrasi sistem penanaman IPAT BO menggunakan tanam kembar atau twin seed, yaitu 2 bibit yang ditanam berdekatan sekitar 5 cm pada setiap titik penanaman sesuai jarak tanam. Salah satu cara IPAT BO mengurangi penggunaan pupuk anorganik adalah dengan mengembalikan jerami ke sawah untuk dijadikan pupuk. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat mengganggu mikroorganisme dalam tanah, karena tanah tersebut menjadi asam dan mengeras. Berikut merupakan proses pembuatan kompos dengan bahan dasar jerami. 1. Siapkan bak dan masukkan air ke dalamnya. Kemudian, larutkan gula merah dan EM4 dengan dosis 1 bungkus per 200 liter air untuk 1 ton jerami, atau sesuai dengan volume bahan yang disiapkan. 2. Siapkan cetakan dari bambu dan pasang cetakan. Sesuaikan ukuran cetakan dengan jerami dan serasah yang tersedia. Apabila jerami cukup banyak, cetakan dapat berukuran 2x1x1 meter. Namun, apabila jerami sedikit, cetakan bisa dibuat lebih kecil. Selanjutnya, masukkan limbah jerami ke dalam cetakan dan dapat ditambah dengan sekam atau limbah lainnya. Limbah ditumpuk setinggi 15-20 cm, kemudian siramkan E4 yang telah disiapkan secara merata di permukaan jerami. Injak-injak hingga padat, ulangi langkah-langkah tersebut hingga seluruh jerami atau serasah telah dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah cetakan penuh, buka tali pengikatnya dan lepaskan cetakan. Langkah terakhir, tutup tumpukan jerami tersebut dengan plastik atau terpal yang telah disiapkan. Ikat dengan plastik agar tidak mudah lepas. Kalau diperlukan, taruh pemberat di atas jerami agar plastik tidak terbuka karena angin. Amati suhu, penyusutan volume, dan perubahan warna jerami. Fermentasi atau inkubasi jerami tersebut hingga kurang lebih 1 bulan. Kompos yang cukup matang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik pada jerami. Jerami menjadi coklat kehitam-hitaman, menjadi lunak dan mudah dihancurkan, suhunya mendekati suhu awal pengomposan, ia tidak berbau menyengat, dan volume menyusut hingga setengahnya. Ini adalah tampilan hasil kompos dari bahan dasar jerami. Berikut adalah teknik budidaya IPAT BO di Malang Tunggul Wulung. Langkah pertama adalah pengolahan tanah sawah. Pengolahan pertama dilakukan untuk membalik tanah, disertai dengan pengaplikasian pupuk bokashi atau olahan jerami padi dengan dosis 500 kg per 1000 meter. Biarkan selama 3 minggu dan lanjutkan dengan pengolahan tanah kedua untuk menghaluskan tanah. Langkah kedua adalah pembuatan petak dan saluran irigasi dalam. Buat petak-petak dengan ukuran lebar 240 cm dan saluran irigasi dalam lahan sawah dengan ukuran lebar 60 cm dan kedalaman 30 cm. Untuk panjang petak diikuti panjang lahan yang ada. Langkah selanjutnya adalah penggaritan dan penanaman. Gunakan jarak tanam 30 x 30 cm. Tanaman padi yang ditanam adalah varietas Ciherang. Jumlah tanaman pada masing-masing petak demoplot yaitu
1 tanaman pada demoplot 1 dan 2 tanaman pada demoplot 2 dan 3. Langkah keempat adalah pengaturan air. Pada masa pertumbuhan vegetatif setelah tanam sampai dengan 10 hari setelah tanam, tanaman tidak selalu digenangi air. Pemberian air dilakukan setelah tanah tampak retak-retak dan tanaman masih segar. Kondisi air dipertahankan lembab sampai macak-macak sampai stadia masak susu. Menjelang pemanenan, pengairan dihentikan dan tanah dibiarkan mengering secara alami. Langkah selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan pada demoplot dilaksanakan secara mekanis dengan mencabut gulma. Ini dilakukan pada umur 30, 55, dan 75 hari setelah tanam. Langkah keenam adalah pemupukan. Pupuk diberikan sebanyak 2 kali pada umur 30 dan 65 hari setelah tanam. Masing-masing pemberian pupuk majemuk Ponska dengan dosis 1 kg per 1000 meter dan 20 kg per 1000 meter persegi. 10 dosis tersebut merupakan setengah dosis rekomendasi setempat. Langkah berikutnya adalah perbaikan saluran irigasi. Ini dilakukan untuk memperbaiki kedalaman saluran yang mengalami pendangkalan karena tanah yang turun dari petak akibat hujan. Kegiatan perbaikan saluran irigasi dilaksanakan sebanyak 3 kali selama musim penanaman pada semua petak demoplot. Langkah ke-8 adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian pada petak demoplot dilakukan dengan penyemprotan pestisida Indodan dengan dosis 10 ml per tangki 14 liter air. Untuk hama tikus sebelum penanaman dikendalikan dengan perangkap hasil tanaman padi sawah. Yuyu yang diberi racun tikus dilakukan pada umur 60 dan 75 hari setelah tanam. Langkah terakhir adalah panen. Panen dilaksanakan setelah tanaman memenuhi kriteria dengan cara dipotong lalu dirontokkan. Pengamatan dilakukan pada parameter kandungan bahan organik tanah sebelum penanaman dan tanah hasil tanaman padi sawah. Ini adalah tampilan penanaman IPAT-BO pada umur 45 dan 65 hari setelah tanam. Terlihat bahwa kandungan air dalam saluran lebih sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional. Berikut adalah beberapa daerah di Indonesia yang sudah menerapkan sistem IPAT-BO atau intensifikasi padi aerob terkendali berbasis bahan organik. Daerah pertama adalah Samosir di Sumatera Utara. Profesor Tuala Simarmata menerapkan IPAT-BO pada tahun 2006 di Samosir, kampung halaman beliau. Selanjutnya adalah Babau yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mana daerah tersebut memiliki ekosistem tropis semi kering. Yang terakhir adalah Desa Sukamulya di Kabupaten Sumedang. Lokasi ini sudah biasa ditanami padi 2 kali dalam 1 tahun. Di sekitar lokasi tersebut terdapat sumber air. Karena inovasi penelitian beliau serta hasilnya yang mendukung implementasi Sustainable Development Goals, Profesor Dr. Tualar Simarmata terpilih menjadi salah satu dari 10 inovator terbaik di Indonesia pada tahun 2016. Sekian visualisasi IPAT-BO dari kami. Terima kasih.